Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan tema analisis prediksi kebangkrutan yang beranggotakan saya sendiri Pinky Handayani dengan NIM 175231138. Yang kedua adalah Fatur Rahman dengan NIM 175231097. Dan yang ketiga adalah Aditya Deni dengan NIM 175231120. Di sini kami akan membahas tentang analisis prediksi kebangkrutan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebangkrutan. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana dalam menjalankan usahanya. Ada dua faktor, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Suatu perusahaan mengalami kebangkrutan dapat dilihat dari kondisi laporan keuangan. Data keuangan pada laporan keuangan bermanfaat untuk melihat kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Oke, masuk ke slide PPT yang pertama, yaitu adalah masalah dalam kebangkrutan. Kesehatan suatu perusahaan dapat digambarkan dari titik sehat yang paling ekstrim sampai ke titik yang tidak sehat yang paling ekstrim sebagai berikut. Ada dua, yaitu yang pertama, kesulitan keuangan jangka pendek. Dan yang kedua adalah tidak solvabel atau utang lebih besar dibandingkan dengan aset. Slide yang kedua yaitu ada berikut beberapa alternatif perbaikan yang dilakukan perusahaan dalam perbandingan. Oke, slide yang kedua yaitu berikut beberapa alternatif perbaikan yang dilakukan perusahaan dalam perbandingan besar kecilnya permasalahan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Ada dua cara, yang pertama adalah pemecahan secara informal dan pemecahan secara formal. Pemecahan secara informal dilakukan apabila masalah belum begitu parah. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih bagus. Cara perpanjangan yakni dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo utang-utang. Yang kedua adalah pemecahan secara formal, dilakukan apabila masalah sudah parah. Kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan dengan cara perusahaan diteruskan lebih dari nilai perusahaan dilikuidasi. Reorganisasi yakni dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang menjadi modal yang layak. Dan yang ketiga, slide yang ketiga adalah analisis kebangkrutan. Dilakukan dengan cara memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Pihak kreditur juga memegang saham yang bisa melakukan persiapan-persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. Tanda-tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini dilihat dengan menggunakan data-data akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fatur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebangkrutan. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan sebagai prediksi kebangkrutan. Yang pertama yaitu sumbernya, yakni adalah analisis aliran kas untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang. Kemudian sumber lain adalah analisis strategi perusahaan. Analisis ini memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaingnya, kualitas manajemen, kemampuan manajemen mengendalikan biaya, dan lainnya. Kemudian sumber lainnya adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan, dan sumber lainnya adalah informasi eksternal. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis multivariate dan analisis univariate. Kelemahan model univariate adalah kemungkinan terjadinya konflik antara variabel-variabel yang akan dijadikan prediksi. Dalam analisis multivariate terdapat variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas dalam model ini adalah rasio-rasio keuangan yang diperkirakan mempengaruhi kebangkrutan. Sedangkan variabel tidak bebasnya adalah prediksi kebangkrutan. Sebagai variabel bebas, idealnya kita mempunyai teori ekonomi yang bisa mendasari
masalah kebangkrutan. Sayangnya tidak tersedia teori yang cukup mendukung prediksi kebangkrutan. Karena itu, biasanya kita menggunakan penelitian-penelitian terdahulu atau mencari data-data yang relevan dalam pemilihan variabel-variabel bebas. Selanjutnya ada teknik statistik. Dalam analisis multivariate, teknik statistik yang sering digunakan adalah analisis diskriminan untuk mengklasifikasikan observasi ke dalam kedua kelompok, yakni bangkrut dan tidak bangkrut, dengan menggunakan kasus kebangkrutan pada perusahaan kereta api di Amerika Serikat. Kita menggunakan dua variabel, yakni variabel untuk persamaan diskriminan, yaitu variabel rasio BT/PO atau variabel bebas X1 dan variabel TY atau variabel X2. Diasumsikan bahwa rasio-rasio yang dipakai berasal dari populasi dengan distribusi normal dan matriks varian konstan kedua kelompok tersebut sama. Persamaan diskriminan linear bisa dituliskan sebagai berikut: ZI sama dengan A X1 plus B X2. Selanjutnya ada analisis univariate. Analisis univariate adalah analisis yang dilakukan dengan menganalisis tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis univariate berfungsi untuk meringkas kumpulan dari hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Bentuknya bisa berupa ukuran statistik, tabel, maupun grafik. Selanjutnya yaitu manfaat analisis univariate. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan untuk analisis sudah layak atau belum. Selanjutnya untuk mengetahui gambaran data yang dikumpulkan. Kemudian untuk mengetahui apakah data telah optimal jika dipakai untuk analisis berikutnya. Contoh kasus, sebuah perusahaan kereta api di Amerika Serikat. Pada tahun 1970, beberapa perusahaan kereta AS mengalami cukup besar kebangkrutan. Berikut rasio-rasio keuangannya. Rasio biaya transportasi terhadap pendapatan operasional atau BT atau PO. Biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar yang terjadi pada perusahaan kereta api yang meliputi biaya operasional angkutan kereta. Dan rasio times interest earned atau TIE yang merupakan rasio EBIT atau earning before tax atau interest. Bunga atau interest ini yaitu bunga dari kewajiban obligasi. Berikut ini tabel untuk TE dan BT beberapa perusahaan kereta api. Selanjutnya, bukti-bukti internal. Berikut ini tabel yang menyajikan rasio-rasio keuangan kooperatif untuk beberapa negara studi. Nilai ZI juga disajikan. Nilai tersebut dicari dengan persamaan diskriminan sebagai berikut ini. Di mana X1 yaitu aktiva lancar hutang lancar atau total aktiva. X2 laba yang ditahan atau total aset. X3 laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. X4 nilai pasar saham biasa dan preferen atau nilai buku total hutang. Selanjutnya X5 penjualan atau total aset. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.